gue nggak concern ya kalau ke toilet itu ya udah gitu BAB aja, nggak mikir nyampe ini kemana sih tinggi apa gitu. Ternyata sampai sekarang di era modern sekarang tuh masih ada loh permukiman yang tingginya itu masih ke badan sungai gitu, masih ke laut gitu. Nah disitulah anak muda itu kayak harus kritis gitu ya dalam melihat lingkungan sekitarnya gitu. Sebenarnya menurut aku sepenting apa sih keterlibatan pemuda gitu dalam khususnya ya isu sanitasi ataupun isu lingkungan itu sendiri? Kayak sebenarnya sanitasi ini di awal ya aku pikir ini urusannya pemerintah. Halo semua, selamat datang di podcast pertama Ngopi, Ngobrol Perihal Sanitasi bersama JSC Indonesia dan Sato by Lixil. Sato ini merupakan teknologi toilet hemat air yang ramah lingkungan, bebas bau, dan juga bebas lalat serta mudah loh pemasangannya. Nah, kita di sini bareng narasumber kita, Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Nah, Kakak udah berkecimpung cukup lama ya di dunia sanitasi. Boleh nggak sih Kak kayak cerita-cerita dulu awal mula kenapa sih Kakak akhirnya mau nih ya ke dunia sanitasi yang mungkin kalau orang-orang lihat kayaknya ngebahas tentang kebersihan atau toilet ya secara umum. Sebenarnya ada nggak sih Kak cerita-cerita yang mau Kakak bagikan dulu nih untuk permulaan kita nih? Oke, mungkin sanitasi sendiri ya sebenarnya luas maknanya, bukan hanya sampahan, toilet, itu bisa juga air bersih. Cuma itu sendiri concernnya di sanitasi air limbah atau terkait toilet seperti itu. Nah mungkin itu awalnya itu dari tahun 2019. Kayaknya itu pertama kali aku terpapar terkait isu sanitasi ini apa gitu. Kan waktu itu aku sebagai mahasiswa, backgroundku perencanaan wilayah dan kota, kebetulan ada pelajaran infrastruktur dasar yang memuat sanitasi dan air bersih gitu sebagai layanan dasar masyarakat gitu. Nah dari situ terus aku juga terpapar dari workshop terkait sanitasi. Akhirnya penasaran nih apa sih sanitasi itu gitu. Bener-bener seru juga ternyata. Maksudnya aku dulu tuh kepikiran yang memang orang-orang berkecimpung ya di dunia lingkungan tuh memang backgroundnya harus lingkungan. Ternyata Kakak ya maksudnya nggak lingkungan banget, tapi ada pembelajaran terkait lingkungan itu sendiri gitu. Nah selama ya Kakak berkecimpung di dunia sanitasi, Kakak ada nggak sih cerita unik atau cerita lucunya nih selama khususnya anak muda ya, karena kan maksudnya orang-orang yang memang berkecimpung di suatu bidang itu tuh pasti mereka punya apa ya hal-hal yang menurut mereka berkesan banget. Nah Kakak tuh unik dan yang bikin Kakak wah kayaknya ini passion gue banget deh, itu gimana sih? Mungkin yang pertama aku tuh dulu nggak concern ya kalau ke toilet itu ya udah gitu BAB aja, nggak mikir nyampe ini kemana sih tinggi apa gitu. Terus ada lagi pas aku udah pelajaran kalau tangki septik itu minimal 10 meter dari sumber air. Nah aku dulu tuh kayak yang tidak ada pencerahan gitu. Kenapa gitu, akhirnya kayak ke-trigger sendiri kenapa nggak jaraknya 10 meter. Terus kenapa tangki septik harus disedot 3 tahun sekali gitu. Nah dari situ tuh pertanyaannya tuh kayak kenapa gitu. Sangat penasaran banget ya, kayak juga penasarannya ya, seru-seru. Tapi aku juga baru tahu sih kayak ternyata tangki septik itu harus disedot berulang ya kayak. Jujur orang tua aku kayaknya belum pernah nyedot nih, kayak ini gimana nih? Nah aku yang mengedukasi orang tua juga ya kayak ini. Itu nggak sih Kak sebenarnya memang apa ya selain harus disedot itu pasti kayak treatment untuk menjaga kebersihan di lingkungan sendiri terkait dengan sanitasi ini sendiri ya Kak? Ya mungkin sanitasi itu erat kaitannya dari rumah tangga dulu. Sebenarnya kita kan tiap hari berhubungan dengan BAB, buang air kecil gitu, toilet gitu kan. Nah tinja-tinja itu sebenarnya harus dikelola secara aman standarnya. Jadi bukan hanya kita ke tangki septik doang, tapi harus ada penyedotan. Dan kenapa itu dilakukan minimal 3 tahun sekali? Karena kita nggak tahu nih tangki septik kita rembes nggak. Nah kalau rembes kan jadi indikasi pencemari sumber air kan, bahaya untuk coba deh bayangin kalau pakai air sumur, air kamu tercemar tinja yang nggak disedot dan ada bau-bau dan kamu tuh belum tahu kalau itu adalah pencemaran dari tinja toilet kamu gitu. Oh iya. Nah, jadi di situ kayak oke, ini penting banget ternyata, cuman orang banyak yang nggak tahu kalau itu penting. Setuju banget sih, maksudnya kayak
Apalagi ya untuk ibu-ibu ya, maksudnya kayak ibuku gitu, kayak mikirin itu ya udahlah, nggak terlalu dipikirin banget gitu. Itu sebagai challenging atau tantangan sendiri nggak sih ketika terjun gitu langsung ke masyarakat dan ketemu sama ibu-ibu yang kayak mikirnya ntar dulu deh ngomongin ini mah gitu kan, kayak isunya. Nah karena kata kakak tadi ya isunya nggak penting tapi nggak banyak orang tahu. Gimana sih kakak pendekatan ke masyarakatnya, atau mungkin kakak bisa kasih case nih ketika kakak ada project ataupun apa gitu? Ya mungkin ada project ya cukup menarik. Itu hal menarik sih, ternyata sampai sekarang di era modern sekarang tuh masih ada loh permukiman yang tingginya itu masih ke badan sungai gitu, masih ke laut gitu. Nah itu kan hal menarik gitu. Nah disitulah anak muda itu kayak harus kritis gitu kan, dalam melihat lingkungan sekitarnya gitu. Benar. Tapi bukan hanya melihat persoalan, tapi kita harus kreatif cari solusi. Jadi jangan hanya kita omong doang, kita berkorkor ini masalah itu, tapi kita cari solusi juga. Gimana nih? Kayak yang terakhir sama Youth Sanitation Concern, itu community yang concern peduli sanitasi gitu, kita menginisiasi nih gimana sih tangki septic di pesisir gitu, biar orang-orang di pesisir yang nggak terakses tangki septic yang aman itu bisa loh mengelola tinjanya. Jadi kita mencoba kembangin lewat proyek-proyek anak muda lah gitu. Wah, menarik banget. Ternyata maksudnya aku juga baru tahu sih Kak, di daerah kota tuh masih banyak yang melakukan WC cemplung ya, kayak kalau nggak salah namanya. Terus itu kayak, aku tuh inget, aku sempat baca nih ya, aku udah kepoin Kak Cindy dari lama ini. Ternyata kakak itu pernah ngelit suatu project, kalau nggak salah namanya Save Our Sea ya kayak. Itu boleh cerita nggak sih, kayak itu project apa, kok menarik banget gitu Kak? Ya, jadi itu emang concernnya di akses terhadap sanitasi aman ya. Kita menemukan di beberapa area gitu, masih ada permukiman yang tingginya langsung gitu ke laut. Nah, kita sebagai anak muda kayak masih ada gitu. Terus kita coba cari, kita research jurnal. Sebenarnya apa sih kalau tangki septic konvensional itu kan kayak susah ya. Tuh perlu ada mungkin bata semen yang nggak kedap tentunya. Kalau yang kedap tuh bisa nggak sih di laut gitu. Jadi kita kayak cari jurnal. Oh ada nih teknologi misalnya kayak dari IPA gitu, tangki septiknya sederhana, terjangkau. Nah, kita coba ngembangin dan itu didukung sama riset sih, harus riset. Sampai sekarang juga harus dikembangkan lagi gitu. Karena teknologi kan ya kayak gak sembarangan. Itu berapa lama kakak risetnya sebelum jadi prototype ataupun jadi teknologi itu sendiri? Itu sebenarnya udah ditemukan gitu kan penelitian sebelumnya. Cuma kita lebih ngembangin lagi gimana semakin efektif gitu. Biar sesuai sama lingkungannya. Iya benar, karakteristik wilayah. Bener sih. Iya Kak, katanya juga anak muda banget nih ya, masih kelihatan muda-muda banget deh. Iya. Nah itu pasti berinteraksi sama pemuda-pemuda lokal juga ya. Sebenarnya pemuda lokal itu dilibatkan juga nggak sih dalam kegiatan ini gitu? Atau ada nggak sih yang menurut kakak tuh Save Our Sea ini beda daripada kegiatan atau proyek yang lain gitu? Itu wajib sih. Wajib ya. Bahkan masyarakat lokal, pemuda gitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, terutama ya, dan mungkin konteksnya Save Our Sea itu rumah tangga, jadi pemilik rumah, ya konteks lokal gitu. Benar-benar. Jadi kita nggak hanya kita yang datang sana nih, sanitation concern datang bawa ide pengembangan tangki septic bla bla. Nggak, kita mendorong masyarakatnya untuk partisipatif. Jadi mereka tahu kenapa ini penting, kenapa ada project Save Our Sea, kenapa harus pakai tangki septic, sampai pemeliharaannya gitu, jadi berkelanjutan. Bener banget sih Kak, karena kalau misalnya anak muda dilibatkan, jadinya tuh kayak apa ya, itu edukasi secara nggak langsung ya Kak. Jadi mereka lebih sadar ketika mereka terjun langsung ke lapangan dan melihat kalau misalnya lingkungan mereka tuh memang butuh perhatian lebih gitu ya. Nah, jadi maksudnya kayak kakak udah berhubungan sama pemuda lokal, sama pemuda-pemuda volunteer lainnya juga di proyek kakak. Sebenarnya menurut sepenting apa sih keterlibatan pemuda gitu kan dalam khususnya ya isu sanitasi ataupun isu lingkungan itu sendiri? Kayak sebenarnya sanitasi ini di awal ya aku pikir ini urusannya pemerintah, lewat proyek pembangunan toilet, rehab rumah layak dan sebagainya. Ternyata kita bisa loh pemuda juga yang langsung ambil secara teknis, kita membangun toilet, kita menyediakan jamban dan lain. Kita bisa masuk lewat campaign sanitasi. Bagaimana misalnya warga mulai menyedot
tangki septiknya secara rutin, kita bisa bantu dari sana loh pemuda. Itu sesimpel campaign buat video di IG, ayo penyedotan tinja minimal 3 tahun sekali. Cuman yang expertnya mungkin kita melakukan rehabilitasi toilet gitu kan, itu yang udah menurut aku sebagai pemuda Next level ya kayak itu. kayak kerjaan pemerintah ya kamu gitu. Tapi ternyata bisa gitu, kita nggak harus kita nunggu pemerintah itu, kita bisa inisiasi pelan-pelan gitu, bareng-bareng gitu. Oh gitu, tapi maksudnya kadangan ya Kak, sebagai anak muda tuh mikirnya kayak lu cuma main di media doang, apa ngaruhnya gitu. Kayak itu kayak gimana Kak, kalau pandangan Kakak sendiri ya terkait dengan kalau ada yang ngomong kayak gitu ke Kakak gitu? Sebenarnya media itu di era sekarang tuh penting banget. Bukan hanya untuk apa ya, viral-viralan, tapi bagaimana kita memaparkan isu sanitasi ini kepada pemuda secara masif lewat media sosial. Lebih luas juga jangkauannya ya Kak. Jadi si pemuda ini kita paparkan isu sanitasi, harapannya mereka bisa jadi penggerak di rumah mereka masing-masing, di lingkungan mereka, baik di sekolah, universitas gitu. Jadi seperti agennya gitu. Wah iya juga, agen perubahan ya Kak ya. Setuju banget. Nah, ada semasa udah, maksudnya kayak Kakak bilang tadi ya, aku sempat langsung kecantol di telinga pas Kakak bilang pembuatan atau rehabilitasi toilet. Emang ada Kakak kan pernah berkecimpung langsung ke kayak pembentukan atau pembuatan infrastruktur gitu Kak? Pernah Kak? Nah, Ini next level nih, bukan pemuda lagi nih. ya sebenarnya aku pikir Kak, emang bisa ya kita kayak kelompok pemuda merehabilitasi toilet gitu. Ternyata bisa loh gitu. Sebelumnya pernah juga Youth Sanitation 2020 itu merehabilitasi toilet komunal di permukiman pesisir. Memang perlu banget gitu, karena masih ada beberapa rumah tangga yang tidak terakses gitu kan. Sebelumnya mereka kayak ada jamban di atas laut. Nah sebenarnya ada jamban di daratnya tapi rusak gitu, karena sustainable-nya agak ini gitu ya, sustainability keberlanjutannya. Nah jadi inisiasi nih Sanitation Concern buat rehab toilet tersebut. Dan ada teknologi lah ala-ala anak muda inovasi, pakai solar panel. Jadi nggak kayak listrik yang biasa ya. Bener-bener jadi toilet air. Dari alam cahaya matahari sebagai sumber tenaga listrik gitu kan. Jadi terus tuh masyarakatnya diajak rembuk bersama FGD, terlibat aktif pemudanya membantu rehabilitasi, ngechat bareng dan lain sebagainya begitu kan. Sampai dilatih peliharaannya, ada kayak kelompok pemelihara gitu. Jadi ini kelompok ini kalau ada kerusakan atau ada sesuatu terjadi ke toilet tuh ada manajemennya gitu. Jadi sampai situ ya. Wow, ternyata itu proses yang panjang ya Kak ya. Maksudnya dari pertama FGD sama masyarakat, keterlibatan mereka, pembuatan sampai berlanjutannya diolah sama masyarakat itu sendiri. Menurut aku tuh kayak wah, keren banget. Nah, mungkin ini turning pointnya ya Kak. Menurut Kakak nih, untuk anak-anak muda nih yang lagi nonton sekarang gitu ya, kan dia tuh pengen mulai nih Kak, gimana sih berkecimpung di dunia sanitasi, apalagi kan berhubungan erat sama kesehatan kan ya Kak ya. Sebenarnya tuh hal kecil apa sih yang bisa mereka lakukan ya Kak ya, hal kecil apa biar kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa apa ya, membantu mengurangi entah itu apapun itu yang berhubungan dengan isu sanitasi ataupun isu lingkungan itu sendiri Kak. Ya mungkin pertama mulai dari diri sendiri, dan bisa dari rumah kalian gitu, keluarga kalian, sekedar menyiapkan untuk ayo dong rumah kita lakukan penyedotan tangki septik rutin, terus tuh gimana mungkin penghematan air juga gitu kan. Di situasi iklim sekarang kan kayak perlu banyak apa ya, perubahan perilaku gitu ya. Nah jadi diri sendiri pemuda, atau bisa lagi mereka join komunitas pemuda mungkin yang concern terhadap sanitasi. Seperti apa tuh Kak? Youth Sanitation Concern. Bener banget. Iya, jadi kayak kita banget ya di tiap kegiatan kita tuh kita libatin pemuda. Dari berbagai background, sebenarnya ada yang sosiologi, pemuda lokal gitu kan, ada yang hubungan internasional, bahkan ada yang bahasa Inggris, bebas lah. Yang penting kayak ya udah bareng-bareng terkait isu sanitasi gitu. Seru banget pokoknya. Nah, Youth Sanitation Concern itu kan udah berkecimpung lama nih ya Kak ya di dunia sanitasi. Mungkin Kakak bisa cerita nih, ada nggak sih proyek-proyek terbaru gitu dari Youth Sanitation Concern atau YSC itu sendiri? Bisa berbagi nih ke kita nih. Mungkin yang terakhir ya, kita juga sempat terlibat di rehabilitasi toilet
berketahanan iklim gitu. Jadi toilet komunal ini ada di pesisir dan masih banyak gitu penggunanya gitu di sana yang mengakses toilet komunal. Nah, karena di pesisir itu kayak perubahan iklim tuh nyata banget ya di sana. Jadi gimana caranya kita kolaborasi YC dan banyak stakeholder gitu kan. Gimana sih teknologi yang bisa tahan gitu di iklim seperti banjir atau di musim kemarau gitu. Nah, gue relate banget kan kayak terkait gimana sih menghemat air gitu. Terus gimana sih tangki septiknya yang kedap, nggak mencemari, karena toiletnya tuh di samping banget sama sungai gitu. Jadi banyak banget aspek yang perlu dipikirkan gitu. Nah, kita cari teknologi yang memang hemat air gitu kan. Jadi itu relate-nya ke penggunaan air gitu. Semakin banyak kita menggunakan air itu kan pompanya bekerja gitu kan. Dan gimana kalau musim kemarau gitu, kalau kita boros air kan susah gitu untuk BAB atau semacamnya ya kan. Nah, jadi kita ada nih teknologi ternyata dari Sato gitu. Nah, itu bisa hemat air gitu, kayak cuman 1 botol gitu ya, ibaratnya 1 botol udah bisa kesiram gitu. Wah, yang tadinya kita perlu mungkin berapa gayung gitu kan, itu biar tinggal siang gitu. Itu kayak Iya. Nah, ternyata sekarang tuh kayak udah cuman saya 1 botol air tuh udah tinja tuh. Karena teknologinya gitu kan. Ibuku harus masang juga nih kayaknya di rumah ya. Kayak kita putuskan, oh ini cocok nih di daerah rawan bencana iklim gitu kan, kering atau banjir juga, kita pakai tangki septiknya yang kedap kan. Jadi itu masih bisa difungsikan gitu kan, nggak masuk airnya gitu kan. Gitu. Wah, ternyata ada ya kayak teknologi kayak gitu ya, kayak itu sempat kerja sama berapa lama tuh Kak sama Sato tersendiri Kak? Itu sebenarnya kita ketemunya sendiri tuh ya di acara forum gitu kan, World Water Forum gitu pas di Bali gitu. Aku udah denger juga Kakak waktu itu di Youth Delegate ya kalau nggak salah. Bener banget. Cerita Kayak YSC itu keliling gitu kan di acara forum itu, dan ngeliat standnya ini ada Sato gitu kan terkait toilet teknologi. Terus kita lihat gitu, apa sih teknologi toilet yang seperti apa sih gitu. Jadi kayak menarik ya gitu. Terus ada kayak tutupnya, jadi nggak ada hewan yang bisa muncul tiba-tiba dari lubang kloset gitu. juga. Dan dari situ kita kayak connect nih sama Sato gitu dengan produk-produk teknologinya. Ya, sini fokus juga nih pemuda di Lampung terkait sanitasi. Nah, dari situlah kita mulai belajar. Klipnya ya? Ada teknologi ini loh, banget nih gitu. Nah, kita inisiasi bareng-bareng kolaborasi untuk pengembangan toilet rehabilitasi ya. Jadi berketahanan iklim gitu. Oh gitu, pantesan kayak Kakak tadi sempat mention juga kalau misalnya Kak ngerehabilitasi toilet tadi ya, kayak wah keren-keren. Aku pengen Kakak kasih apa ya, quotes lah ya ke anak muda nih, biar mereka makin semangat nih Kak. Sebelum mereka sebelum podcast ini berakhir, aku pengen kasih nih, selaku memang udah berkecimpung di dunia sanitasi, kasih semangat dong ke anak muda biar semua itu ikut bergerak di isu ini gitu. Sambil lihat kamera Kak. Mungkin ya, sanitasi itu nggak seksi ya. Cuman kita sebagai pemuda itu, kita bisa ngasih power kita sebagai agen perubahan ya. Untuk sanitasi itu bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga kita atau masyarakat, tapi untuk lingkungan dan masa depan kita. Wih, keren banget guys. Pokoknya kalian sebagai pemuda harus banget ya ikutin jejak Kak Cindy untuk lebih lebih cinta lingkungan ya kayak. Dan benar, sanitasi itu bukan soal diri sendiri tapi soal lingkungan dan juga kesehatan di masa depan. Oke, terima kasih Kak Cindy udah datang ke podcast kita dan berbagi cerita nih ya. Sama-sama. Untuk kalian nih ya yang nonton, ini adalah seri pertama kita dan masih banyak banget seri-seri selanjutnya terkait dengan podcast ngobrol perihal sanitasi bersama YSC Indonesia dan juga Sato Bailixil Japan. Jadi terus pantengin podcast kita dan juga jangan ketinggalan follow kita juga ya di Instagram dan juga subscribe kita di YouTube. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak.